Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba perhatikan hidup kita hari ini. Dunia tampak semakin sibuk, tapi hati manusia semakin sepi. Teknologi makin canggih, tapi akhlak makin rusak. Kita terbangun tiap pagi tanpa pernah merenung. Apakah ini masih bagian dari kehidupan, atau sudah masuk ke detik-detik terakhir dunia? Kita sering dengar ceramah tentang tanda-tanda kiamat, tapi anehnya, saat tanda-tanda itu satu persatu mulai muncul, dari rusaknya moral, fitnah yang tersebar luas, bencana alam tak berkesudahan, kita justru menganggapnya hal biasa. Kita mengira akhir zaman itu akan datang dengan suara ledakan besar. Padahal bisa jadi ia datang dalam bentuk kesibukan harian yang membuat kita lupa akhirat. Ada orang yang meninggal dunia saat sedang tertawa, ada yang wafat saat sedang berdansa, ada juga yang mati saat bermaksiat tanpa sempat kembali. Dan yang lebih menakutkan, ada orang yang mati tanpa pernah menyadari bahwa tanda-tanda kiamat kecil sudah menjemputnya sejak lama. Karena sejatinya, setiap kematian adalah kiamat pribadi. Saat nyawa dicabut, amal ditutup, dan dunia tak lagi memberi kesempatan. Tapi sayangnya, banyak dari kita yang terlalu sibuk mencari dunia, sampai lupa bahwa umur adalah countdown paling nyata menuju akhir. Tak sedikit yang merasa sehat, padahal ruhnya sudah dicabut pelan-pelan lewat lalainya hati. Tak sedikit yang merasa hidupnya baik-baik saja, padahal langit sedang mencatat dosa-dosa yang belum disesali. Kita hidup seperti tidak akan mati, dan saat mati datang, kita bahkan tak sadar itu adalah akhir zaman bagi kita sendiri. Ironisnya, saat tanda-tanda itu makin jelas, justru makin banyak yang tertawa dan sibuk dengan urusan dunia. Kita lupa bahwa setiap hari yang kita habiskan tanpa taubat adalah hari yang menjemput ajal. Dan saat maut datang, tidak ada tombol replay, tidak ada kesempatan kedua. Lalu kita bertanya, kenapa banyak orang mati dalam kondisi buruk? Kenapa ada yang tak bisa mengucap syahadat? Bisa jadi karena mereka mati tanpa pernah mempersiapkan diri. Mereka hidup dalam dunia akhir zaman, tapi mati seperti orang yang tak pernah tahu bahwa tanda-tandanya sudah ada di depan mata. Salah satu tanda akhir zaman yang paling jelas adalah ketika kematian datang dengan sangat tiba-tiba. Tidak sakit parah, tidak ada gejala, tidak ada firasat, tiba-tiba jatuh, meninggal. Dan yang paling mengerikan, bukan hanya mendadaknya kematian itu, tapi bagaimana kondisi iman orang tersebut saat ruhnya dicabut. Bayangkan, seseorang meninggal di atas maksiat. Dalam kondisi hatinya lalai, lisannya tak menyebut asma Allah, bahkan tubuhnya sedang digunakan untuk bermaksiat kepadanya. Padahal, itu bisa saja terjadi pada siapa saja. Karena ajal tidak pernah memilih tempat, waktu, atau suasana hati. Ia hanya datang. Dan tugas kita adalah siap. Tapi hari ini, banyak yang hidup dalam ketidaksiapan abadi. Kita tahu dunia ini fana, tapi bersikap seolah kita akan tinggal selamanya. Kita tahu kiamat itu pasti, tapi hidup seperti tak pernah mau berbenah. Kita tahu ajal bisa datang kapan saja, tapi menunda taubat seakan besok masih pasti milik kita. Lalu, jika tiba-tiba maut datang saat kita sedang sibuk memikirkan dunia, saat kita sedang scroll media sosial, atau saat kita sedang tertawa menertawakan orang lain, apakah kita yakin bisa menutup hidup dengan kalimat tauhid? Atau justru mati dalam keadaan hina dan tak pernah sempat menyesal? Di akhir zaman, yang paling ditakuti bukan hanya kehancuran dunia, tapi kehancuran hati manusia yang tak lagi bisa membedakan kebaikan dan keburukan. Ketika kemungkaran dianggap biasa dan kebenaran dianggap menyakitkan. Saat itulah fitnah terbesar menyelimuti dunia, dan bisa saja kita mati dalam kabut fitnah itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Pendusta dipercaya, yang jujur dianggap dusta, pengkhianat diberi amanah, dan orang yang amanah dianggap pengkhianat. Itu sabda Nabi, dan sekarang kita sedang menyaksikannya langsung.
Yang dipercaya hari ini adalah yang paling viral, bukan yang paling benar. Yang didengar adalah yang paling berani bicara, bukan yang paling tahu. Kebenaran dikaburkan dengan opini, dan dosa dibungkus dengan hiburan. Dalam dunia seperti itu, tak heran banyak yang mati tanpa sadar bahwa mereka sedang hidup di ujung zaman. Karena tanda-tanda akhir zaman tidak selalu datang lewat petir atau guncangan. Ia bisa datang lewat rutinitas, lewat waktu yang hilang sia-sia, lewat kebiasaan buruk yang tak pernah dikoreksi. Dan jika kita mati dalam kondisi itu, kita akan bangkit di akhirat, dalam keadaan yang sama. Di zaman akhir ini, menjaga hati tetap hidup adalah salah satu tantangan terbesar. Kita hidup di tengah arus deras informasi dan distraksi, di mana dosa tidak hanya mudah dilakukan, tapi juga dikemas menarik seolah itu hal biasa. Setiap hari kita disuguhkan tontonan yang menumpulkan kepekaan, memperhalus maksiat, dan mengaburkan batas antara kebaikan dan keburukan. Kita mungkin merasa baik-baik saja, merasa masih punya waktu, padahal hati kita sedang ditarik perlahan menuju kelalaian total. Dan itulah awal dari kematian spiritual sebelum jasad ikut menyusul. Anehnya, peringatan sudah begitu banyak. Kita mendengar azan 5 kali sehari, melihat berita tentang kematian, kecelakaan, bencana, bahkan menghadiri pemakaman orang-orang terdekat. Tapi hati ini tetap saja beku. Kita menguburkan seseorang hari ini, dan besok kembali ke rutinitas seakan tidak terjadi apa-apa. Seolah-olah kematian hanya berlaku bagi orang lain. Padahal, setiap jenazah yang kita angkat ke liang lahat adalah cermin masa depan kita yang tinggal menunggu giliran. Yang lebih menyedihkan, kematian hari ini sudah tidak mampu mengguncang hati banyak orang. Saat satu orang wafat, kita hanya mengangkat alis, membaca innalillahi, lalu kembali tertawa bersama teman, atau sibuk dengan notifikasi di ponsel. Kematian tak lagi menjadi peringatan, melainkan sekadar berita. Kuburan makin ramai, tapi perenungan makin sepi. Bahkan banyak yang belum sempat mendoakan saudaranya yang wafat, karena terlalu sibuk mengejar dunia yang akan ditinggal juga. Rasulullah telah mengingatkan bahwa salah satu tanda akhir zaman adalah banyaknya kematian mendadak. Kematian yang datang tanpa sebab medis yang jelas, tanpa firasat, tanpa perpisahan. Dan tanda ini, sekarang, sedang kita lihat sendiri. Berita tentang orang sehat yang tiba-tiba jatuh dan meninggal bukan lagi sesuatu yang asing. Pertanyaannya sekarang, apakah kita merasa aman dari kemungkinan itu menimpa diri sendiri? Bayangkan jika malaikat maut datang malam ini, saat kita belum menuntaskan dosa-dosa yang kita pendam, belum minta maaf kepada orang tua, belum lunasi hutang, belum benar-benar taubat dari kebiasaan maksiat yang kita sembunyikan rapat-rapat. Kita hidup seakan esok pasti datang, padahal nafas kita yang barusan bisa saja menjadi yang terakhir. Dan jika ajal menjemput saat kita sedang dalam kelalaian, maka kita benar-benar telah rugi dalam segalanya. Tanda-tanda kiamat bukan hanya sekadar peristiwa besar, seperti munculnya Dajjal atau terbitnya matahari dari barat. Tanda itu juga ada dalam hati yang keras, dalam iman yang semakin lemah, dalam waktu yang dihabiskan sia-sia. Jika hari ini kita tak lagi merasa bersalah saat berdosa, tak lagi merasa kehilangan saat meninggalkan sholat, atau tak lagi menangis saat mendengar ayat-ayat Allah, maka bisa jadi tanda-tanda itu sudah melekat di dalam diri kita, dan kita sedang hidup di waktu yang paling genting. Banyak orang yang berkata, tenang saja, nanti juga tobat. Tapi mereka lupa bahwa nanti adalah kata yang tak punya tempat dalam kamus kematian. Ajal tidak akan menunggu kita selesai bersenang-senang. Tidak akan menunda sampai kita benar-benar siap. Ia datang ketika Allah memutuskan waktunya telah habis. Dan saat itu tiba, semua janji taubat, semua rencana perbaikan, semua niat baik yang belum dilaksanakan, akan terkubur bersama tubuh kita. Inilah mengapa banyak yang mati tanpa sadar bahwa ia sedang hidup di akhir zaman. Bukan karena mereka bodoh atau tidak tahu, tapi karena mereka terlalu larut dalam dunia, terlalu sibuk dengan urusan fana, sampai tidak sempat memperhatikan tanda-tanda yang Allah bentangkan dengan sangat jelas. Mereka tidak mati karena kurang bukti, tapi karena terlalu lama menutup mata dan hati.
Satu hal yang sering kita abaikan adalah bahwa kiamat bagi setiap orang itu berbeda-beda waktunya. Ada yang kiamatnya dimulai ketika hartanya menghilang. Ada yang saat keluarganya tercerai-berai. Tapi kiamat paling nyata adalah saat nyawa dicabut. Dan sejak itu, semua pintu amal tertutup. Seseorang bisa jadi wafat dalam tidur, dalam perjalanan, atau bahkan ketika tertawa bahagia, dan mereka tidak menyadari bahwa itu adalah akhir dari segalanya. Maka pertanyaannya bukan, kapan kiamat besar terjadi? Tapi sudahkah aku siap jika kiamat kecilku datang hari ini? Dalam Al-Quran, Allah banyak menyebutkan betapa cepat dan menyesalnya manusia saat kematian datang. Mereka akan berkata, "Ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia, agar aku bisa beramal syalih yang dulu aku tinggalkan." Tapi Allah tidak akan mengabulkan, karena ajal bukan permainan. Kematian bukanlah alarm yang bisa diulang, bukan juga panggilan yang bisa diabaikan. Ia datang sekali dan menentukan segalanya untuk selama-lamanya. Dan celakanya, penyesalan itu tidak hanya datang pada orang yang kafir. Ia juga menimpa mereka yang beriman, tapi lalai. Yang salat tapi sambil terburu-buru. Yang menolong tapi demi pencitraan. Yang tampak religius tapi menyimpan kebusukan hati. Banyak orang mati dalam keadaan mengira dirinya baik. Tapi Allah Maha tahu isi hatinya. Dan tak sedikit yang dibuka aibnya di akhir hayat, seolah ingin menunjukkan bahwa ia tak sempat membersihkan diri sebelum pulang. Tanda-tanda akhir zaman tidak selamanya berwujud bencana besar atau kekacauan sosial. Kadang, tanda itu adalah ketika ilmu sudah tidak diamalkan, ketika ulama dicaci, dan orang bodoh dijadikan panutan, saat yang hak dianggap keras, dan yang batil dianggap toleran. Kita mulai melihat hal itu hari ini. Bahkan kebenaran sering dianggap tidak ramah, padahal justru karena sayang, Allah menyuruh kita saling mengingatkan dengan tegas. Banyak dari kita sudah tidak mampu membedakan antara nasihat dan serangan. Saat ada yang mengingatkan kita akan dosa, kita marah. Saat ada yang menyampaikan ayat Al-Quran, kita bilang itu terlalu menghakimi. Padahal, bukankah lebih baik merasa sakit karena dinasehati, daripada menyesal selamanya di dalam kubur? Akhir zaman bukan hanya tentang dunia yang hancur, tapi tentang hati manusia yang menolak disentuh kebenaran. Dan ini sangat berbahaya, karena orang yang tidak suka diingatkan biasanya adalah orang yang sudah terlalu dalam mencintai dunia. Dunia menjadi penopang egonya, pelipur luka palsunya, sekaligus penutup aibnya. Maka saat ada yang menyentuh sisi rapuhnya dengan kebenaran, ia merasa diserang. Dan perlahan, ia semakin menjauh dari cahaya. Mati dalam kelalaian, bahkan bisa jadi mati dalam kebencian terhadap peringatan. Dalam kondisi seperti itu, malaikat maut bisa datang kapan saja. Dan orang seperti ini, yang tidak suka diingatkan, yang tidak mau bertaubat, biasanya sulit menyebut kalimat tauhid di ujung hayatnya. Bibirnya berat, dadanya sesak, ruhnya keluar dalam kondisi yang menyakitkan. Karena selama hidupnya, ia menolak kebenaran, maka Allah cabut darinya nikmat husnul khatimah. Na'udzubillah. Jadi jangan anggap ringan kematian hari ini. Jangan abaikan tanda-tanda yang Allah bentangkan di sekeliling kita. Jangan menunda taubat karena merasa masih muda atau merasa belum siap. Karena tidak ada yang bisa memastikan esok akan datang. Yang bisa kita pastikan hanyalah sekarang. Dan sekaranglah waktu terbaik untuk kembali kepada Allah. Sebelum kita menjadi bagian dari akhir zaman yang hanya bisa disaksikan, tapi tak bisa diperbaiki. Salah satu hal paling menyesakan adalah ketika seseorang meninggal dunia dalam kondisi tidak siap, lalu orang-orang di sekitarnya berkata, padahal dia orang baik. Tapi baik menurut manusia tidak sama dengan baik menurut Allah. Kita hanya bisa menilai dari luarnya, tapi Allah menilai hati, niat, dan amalan tersembunyi. Maka betapa banyak orang yang mati dalam pujian manusia, tapi murka Allah sedang menantinya di alam barzakh. Karena selama hidup, ia hanya sibuk terlihat baik, bukan benar-benar memperbaiki diri. Itulah mengapa tanda-tanda akhir zaman itu bukan hanya tentang fenomena alam atau berita besar. Tanda-tanda itu juga bisa datang lewat sifat diri yang memburuk pelan-pelan.
ketika hati sudah sulit disentuh oleh nasihat, ketika ayat-ayat Allah sudah tidak lagi menggugah, ketika dosa terasa ringan dan kemaksiatan dianggap hiburan. Itu semua adalah peringatan keras dari Allah. Tapi sayangnya, banyak dari kita tidak peka. Kita hanya akan sadar saat sudah berada di titik tak bisa kembali. Perhatikan lingkungan sekitar kita. Zina dianggap lumrah, bahkan dijadikan konten hiburan. Gibah jadi obrolan sehari-hari. Aurat diumbar, agama dijadikan bahan lelucon. Anak-anak tumbuh dalam kebingungan identitas, orang tua tenggelam dalam urusan dunia. Semua seakan-akan berjalan normal, padahal sedang menuju kehancuran kolektif yang diam-diam merayap. Di tengah suasana seperti ini, sangat mudah bagi seseorang untuk mati dalam kelalaian yang panjang dan tak sempat tersadar. Di antara tanda akhir zaman adalah munculnya kebodohan dan lenyapnya ilmu. Dan saat ini, kita melihat banyak orang bicara soal agama tanpa ilmu, tapi diikuti jutaan orang. Yang menyampaikan kebenaran dituduh menyebar kebencian, sementara yang memelintir syariat dianggap modern dan progresif. Kita hidup di zaman yang gelap, tapi banyak yang justru betah tinggal dalam gelap itu, karena cahaya dianggap menyilaukan. Yang paling mengerikan bukanlah hidup di akhir zaman, tapi mati sebagai orang yang tidak pernah sadar bahwa dirinya sedang hidup di akhir zaman. Mati dalam kesibukan dunia, mati dalam tumpukan dosa, mati dengan hati yang keras, lisan yang kotor, dan amal yang belum ditulis ikhlas. Inilah yang paling patut kita takuti, mati dalam kondisi yang buruk, karena mengabaikan tanda-tanda yang Allah telah tunjukkan satu persatu. Berapa banyak orang yang ketika hidup sangat percaya diri, berkata bahwa mereka akan berubah nanti saat sudah tua atau saat sudah sukses. Tapi mereka lupa bahwa ajal tak pernah menunggu usia tua atau keberhasilan dunia. Ajal menjemput siapa saja, bahkan mereka yang baru saja berniat berubah esok pagi. Maka jika kita masih mengandalkan nanti, ketahuilah bahwa kita sedang bermain-main dengan waktu yang tidak kita miliki. Allah tidak mencabut nyawa seseorang kecuali pada waktunya. Dan ketika waktu itu tiba, semua kedudukan, semua rencana, semua keinginan dunia akan berhenti seketika. Yang tersisa hanyalah amal. Dan jika kita mati tanpa sempat menyucikan diri, maka kubur bukan tempat istirahat, melainkan awal dari azab yang panjang. Akhir zaman bukan hanya tentang kehancuran bumi, tapi tentang kehancuran ruhani manusia, sebelum jasadnya kembali ke tanah. Maka siapapun yang hari ini masih hidup, dan masih bisa mendengar peringatan ini, beruntunglah. Karena kesempatan masih ada. Tapi jangan tunggu sampai besok, jangan tunggu sampai tubuh kaku, dan lidah tak mampu menyebut, La ilaha illallah. Jangan tunggu sampai malaikat maut datang, lalu kita sadar bahwa kita sudah terlalu lama hidup dalam kelalaian. Karena saat itu tiba, semua penyesalan tak akan mengubah apapun. Sahabat Islamic Reminder yang dirahmati Allah. Hari ini mungkin kita masih bisa bernapas lega, masih bisa makan, tertawa, tidur, bangun, dan mengulang rutinitas seolah hidup ini milik kita sepenuhnya. Tapi kebenarannya, kita hidup hanya karena Allah masih mengizinkan. Kita belum mati bukan karena kita suci, tapi karena Allah masih sabar menunggu kita kembali. Namun kesabaran Allah bukan selamanya. Ia akan berakhir. Dan saat itu datang, tak ada satupun penyesalan yang bisa mengulang segalanya. Coba pejamkan mata sejenak. Bayangkan jika detik ini malaikat maut berdiri di hadapanmu. Apakah kamu sudah siap? Apakah amalanmu cukup untuk membuatmu tersenyum di liang kubur? Atau justru akan kau temukan dirimu menangis? Karena semua tanda peringatan telah kau abaikan? Ingat, kita tak pernah tahu waktu, tempat, dan cara kematian kita. Yang bisa kita lakukan hanya satu, bersiap, seolah kita tak akan hidup sampai esok hari. Sungguh malang mereka yang hidupnya hanya mengejar dunia, mati dalam kondisi lalai, dibangkitkan dalam penyesalan, dihisab dalam kehinaan, dan diseret menuju azab karena telah meremehkan peringatan demi peringatan yang jelas. Jangan sampai itu terjadi pada kita. Jangan sampai kita jadi bagian dari orang-orang yang tahu kebenaran, tapi memilih membungkam hati dan menunda taubat. Akhir zaman bukan sesuatu yang akan datang,
tapi yang sedang kita jalani. Dan mati dalam keadaan tidak sadar bahwa kita sedang hidup di ujung dunia ini adalah bentuk kelalaian paling berbahaya. Maka mulai hari ini, bukalah hati. Buka matamu lebar-lebar. Perhatikan dunia. Dengarkan azan. Renungkan ayat-ayat. Hadiri jenazah. Dan sadarilah, semua itu adalah peringatan langsung dari Allah, khusus untukmu. Tak perlu menunggu menjadi sempurna untuk berubah. Cukup mulai dengan satu langkah yang jujur. Kembalilah kepada Allah dengan hati yang tunduk. Perbaiki sholatmu, bersihkan ucapanmu, jaga pandanganmu. Pelan-pelan, tapi istiqomah. Karena lebih baik mati dalam proses menuju taubat, daripada mati dalam kesombongan menolak taubat. Dan jika kamu merasa video ini menyentuh hatimu, maka jangan diam, bagikan. Karena mungkin ada orang lain yang lebih butuh peringatan ini darimu. Mungkin ada orang yang sedang berada di ambang kematian, dan video ini menjadi jalan keselamatannya. Jadikan kebaikan itu mengalir, sebelum kamu sendiri yang tak bisa lagi berbagi kebaikan apapun. Jangan hanya jadi penonton, jadilah hamba yang sadar, yang berani mengubah arah hidupnya sebelum hidup itu diambil oleh pemiliknya. Jadilah orang yang waspada, bukan orang yang baru menyesal saat tubuhnya sudah terbujur kaku. Karena yang akan menyelamatkan kita nanti bukan siapa yang paling sukses, tapi siapa yang paling siap. Semoga Allah jaga hati kita dari kelalaian. Semoga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, sadar, bertaubat, dan menghadapnya dengan wajah yang bersinar. Jangan tunggu mati untuk sadar, karena kesadaran setelah kematian tak akan mengubah takdir yang sudah ditulis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.